guys, dengan Tata di sini. Welcome to LP2M Podcast, lebih dekat dengan isu-isu perempuan dan milenial. Nah, pada podcast kali ini kita mau ganti suasana nih. Kita udah podcast di outdoor. Nah, jadi kalau misalnya ada suara-suara yang sedikit mengganggu, mohon untuk dimaklumkan. Nah, teman-teman, kali ini Tata nggak sendiri, ditemenin sama siapa nih, Kak? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sahabat dari LP2M, perkenalkan nama Rania Ayunalasari dari komunitas Rumah Perempuan. Wah, mmm, Kakak apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah baik, Tata. Lagi sibuk apa nih, Kak? Oh, kalau kesibukan sekarang karena nggak kuliah ya, Heeh, karena liburan, heeh. jadi aktifnya di komunitas Rumah Perempuan sekarang. Komunitas rumah perempuan itu apa sih, Kak? Kalau misalnya secara umumnya, komunitas Mhm, rumah perempuan itu komunitas yang bergerak, tentang perempuan, pemberdayaan perempuan khususnya. Nah, kalau misalnya di rumah perempuan tuh ada yang namanya divisi Research and Development. mmm. Nah, Research and Development ini bergerak dengan pengkajian isu-isu dan juga pemberdayaan dari perempuan itu sendiri, Tata. Oh, seperti itu. Ya. Nah, Kak, kali ini kita bakal ngebahas tentang insecure nih. Oh, iya. Insecure gitu. Kakak insecure nih boleh ya? Insecure. Nah, menurut Kakak sendiri insecure itu apa sih, Kak? Kalau misalnya kita bahas secara umum ya, Mhm, insecure mhm. itu adalah perasaan di mana seseorang tuh nggak percaya dengan dirinya atau Mmm. takut dan juga khawatir yang berlebihan terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi, eee, setiap orang itu tuh ada insecure-nya sendiri-sendiri nggak sih, Kak? Menurut Kakak Pasti Kakak pernah nggak sih ngerasain insecure gitu? kalau aku pribadi pernah sih, Pernah? pernah. Itu insecure-nya gimana sih? Kakak ngerasain insecure yang kayak gimana gitu? Mmm, ini deh mungkin aku cerita waktu zaman Iya. SMP Oh kali iya, ya. boleh, boleh, boleh. Jadi waktu SMP itu sebenarnya dari kecil sih Mhm, sebenarnya, aku mhm. kan orangnya kayak jarang punya teman, Iya, jarang heeh. punya teman karena sering dia anggap sebagai anak bawang. Itu insecure aku waktu kecil banget sih. Mhm. Tap Sedih banget ya, ya sedih ampun. banget gak Dianggap punya anak teman, bawang anak lagi. bawang lagi Heeh, gitu heeh. kan. Terus juga waktu SMP itu aku ada satu temen Mhm. yang dari SD memang aku sama dia tuh main akrab banget gitu. Iya, betul. Tapi ketika, SMP dia dia ngambil sekolah tuh keluar, Mhm. tuh tinggallah aku seorang diri kan. Terus aku tuh kayak di rumah tuh ngapain sih, cuma kayak Tidur sama heeh. makan, tidur, sekolah, dan Iya, akhirnya berpengaruh ke berat badan aku. heeh, heeh. Nah, itulah titik awal aku mulai ngerasa insecure sama diri aku sendiri Betul. adalah ketika berat badan aku nambah, orang tua aku, kayak tetangga-tetangga Mhm, juga mhm. sering bilang, "Kok Rani gendutan ya?" Mhm, Gitu kan. mhm. Awalnya biasa aja, Mhm. tapi karena sering dibilang kayak gitu, jadi aku ngerasa Kepikiran gitu. kepikiran gitu Heeh, kan, heeh. sampai disuruh diet nih. Mhm. Aku udah coba ngusahain itu kan, udah ngusahain diet, tapi giliran aku diet ditanyain, "Kenapa harus diet sih?" Gitu. Mhm. Terus sedangkan, tiap sekolah, tiap di ini tetep dibilangin kayak gitu, "Ih Rani gendut ya." Sampai aku tuh SMA, Mhm. SMA tuh kan aku masih sebenarnya udah agak nurun sih berat badannya, tapi kok Mhm. aku masih dibilang kalau misalnya istilahnya kayak gitu tuh kayak bantet gitu. Iya, Tau nggak heeh. sih bantet? Tahu, tahu, tahu. Yang Nggak kue ngembang gitu. nggak ngembang. Nggak Kok ngembang gitu. kenapa malah numbuhnya ke samping Heeh. katanya kan. Ya ampun. Aku, ya Aku Allah, ngerasain sih, Kak, eh, soalnya aku juga dibilang kayak gitu, bahkan sampai sekarang gitu. bahkan sampai sekarang. Mhm, Kalau mhm. sekarang sih aku udah agak mendingan sih, Heeh, heeh. cuma itu kayak titik bener-bener aku ngerasa, apa sih yang salah? Mmm. Emangnya gendut tuh kenapa sih? Awalnya bisa nih, Mhm. cuma kayak, apa, oke sih gendut gak masalah, emangnya apa? Yang penting kehidupan tetap Mhm. berjalan kan. Betul, Tapi betul. karena sering dibilangin kayak gitu, akhirnya ya insecure tadi Ngerasa guys, insecure. iya. Nah, jadi apa sih yang bikin orang-orang di luar sana tuh merasa dia tuh insecure gitu, Kak? Oh ya Heeh. biasanya, kalau misalnya dari luar tuh ada biasanya judgement dari orang Judgement, lain sih, heeh. judgement dari orang lain, tentang keadaan fisik tadi, Iya. atau tentang banyak sih kayak misalnya tentang fisik, tentang Mhm. percintaan. Kalau Mhm. misalnya kita bicara topik insecurity ini luas banget sih. Heeh. Tiap orang tuh punya rasa insecure yang beda-beda Mhm. gitu. Kalau aku tadi kan
mungkin tentang gendut, tentang Heeh. fisik tadi kan, Tata juga tentang itu. Mhm Nah, mhm. kalau orang-orang pasti beda-beda aja gitu tentang Tadi kan insecure-nya. Kakak singgung juga nih insecure tentang fisik dan percintaan. Nah, Iya. insecure tentang percintaan ini tuh kayak aku tertarik nih, Kak, ngedenger. Wih, aduh. Iya Kenapa iya. sih kayak orang tuh bisa ngerasa insecure, kalau misalnya dia tuh dianggap jomblo gitu loh. Oh iya, kebanyakan orang ngerasa Dia tuh kayak kan iya, kalau misalnya pasangan itu kan tergantung diri kita, tergantung kapan diri kita kita mau untuk memulai suatu memulai suatu hubungan gitu hubungan kan, kan, heeh. ya. Aku juga sedih sih kayak misalnya Mhm. kenapa sih jomblo tuh jadi orang yang terhina banget, Oh ya ampun, padahal kan itu kalau jomblo misal bahagia tau. jomblo bahagia kan. Iya, Mungkin, heeh. si jomblo ini sedang merancang masa depannya Iya, mungkin, mhm nanti mhm. juga berusaha milih-milih orang yang Heeh heeh. nanti bakal apa, bakal nemenin dia sampai tua nanti gitu kan. Iya. Kenapa harus dihina gitu. Jadi Mhm. yang awalnya jomblo terhormat jadi kayak Jadi kok jomblo jomblo tidak ngenes terhormat gitu. nggak terhormat, jadi ngenes banget Jadi kayaknya ngenes jomblo gitu banget ya. ya gitu ya. Iya iya. Mhm. Nah, Kak, ada yang bilang nih, insecure itu masuk dalam salah satu dari mental illness. Kakak setuju nggak sih sama pernyataan itu gitu? Eee, aku rasa itu masuk mental illness ya, karena nanti insecure itu berarti berkaitan juga dengan mental seseorang Heeh ketika heeh. seseorang itu, judgement atau dia dapat perlakuan yang nggak sesuai, akhirnya dia ngerasa insecure, itu nanti masuk ke mental illness, mentalnya jadi nggak sehat karena, misalnya overthinking. Mhm. Kalau misalnya kita overthinking terlalu berlebihan, Mhm. itu biasanya berpengaruh ke psikis juga sih, psikologi seseorang gitu. Aku sering nih, Kak, ya kok Mhm. aku curhat dikit ya, Oh ya nggak apa-apa. tentang insecure kayak gini. Aku tuh insecure banget sama lingkungan aku yang sering bilang kayak, "Ih, gendutan sih, Oh iya iya. kok gendutan banget sih, lu di rumah aja kok bisa sih segendut itu?" Gitu Oh loh. iya? Mhm, kayak kenapa sih judgement orang dari luar itu tuh enggak bisa judgement yang membangun gitu loh. Oh Kalau iya? misalnya mau mengkritik, ya mengkritik yang membangun gitu Heeh, kan. mungkin Jadi kasih tips-tips gitu kan? jadi Heeh. kayak aku sendiri tuh stres gitu, Oh Kak. iya. Stres buat dengerin omongan-omongan orang yang ngebilang kalau misalnya aku tuh gendut gitu Mhm loh. mhm. Aku kayak stres mikirin itu sampai akhirnya aku pernah buat coba diet, Oh cuman iya? gak berhasil karena emang aku tuh terlalu excited gitu loh, Kak, sama makanan gitu. Oh iya, makanan semua first gitu Iya, ya? Iya heeh. iya. Nah, kalau menurut Kakak lebih baik mana nih? Orang itu tuh dia berkomentar yang membangun tapi sedikit menyakitkan atau dia nggak usah, berkomentar sama sekali tentang, Mmm, seseorang gitu loh, tentang baik komentar itu fisik orangnya itu oh atau ya, apa gitu loh. Mhm. kalau menurut aku bagus komentar tapi membangun, jangan Mhm. yang ngejatuhin karena ya balik tadi, Heeh. bakal mempengaruhi tentang kesehatan mental Heeh seseorang. heeh. Orang kan kita nggak tahu kan tanggapan orang lain tentang kita tuh nanti Mhm. gimana gitu. Ketika seseorang berkomentar negatif tentang seseorang belum tentu itu bisa diterima. Mhm. Sehingga kalau misalnya orang itu nggak siap atau dia ngerasa, "Ini orang kenapa sih kok komentarnya negatif mulu tentang aku?" Gitu kan. Mhm. Jadi berpengaruh banget nanti ke mentalnya dia gitu, gitu. Nah, gini, Kak, kan di saat kita masih kecil kita nggak ada tuh kepikiran kayak buat kita ngebanding-bandingin diri Iya, kita heeh. sama orang lain. Kayaknya kita Tapi happy banget waktu happy kecil. banget gitu ya kayak, udahlah lari-larian di Ah, iya, tengah-tengah hujan, dapet kayak sad girl banget gitu. main di comberan. Main di comberan. Nah, tapi seiring bertambahnya Mhm, usia, seiringnya kita dewasa, itu tuh kita bakal merasa diri kita tuh ada sesuatu yang kurang gitu kurang loh, ya. Kenapa bisa sih, Kak, kayak gitu? Kenapa di saat kita beranjak dewasa rasa insecure itu tuh ada gitu, Semakin bertumbuh ya. semakin bertumbuh gitu? Kalau itu aku mandangnya dari sisi pencarian jati diri mungkin ya. Mhm. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh quarter quarter apa sih, quarter Heeh, life crisis gitu. heeh. Fase, ketika orang mencari jati dirinya di usia antara rentang 20 tahun sampai 25 tahun. Biasanya, Mhm. memang ada muncul kayak perbandingan-perbandingan tentang mungkin tentang fisik tadi, karena kan secara biologis atau secara fisik nanti kan ada yang Mhm. berubah kan gitu. Terus juga, mungkin pencapaian orang lain, banyak sih kalau misalnya kita kenapa rasa insecure itu muncul, karena pengaruh sosial juga mungkin, pengaruh Pengaruh sosial, sosial, mhm. lingkungan,
atau juga kejadian di masa lalunya yang masih diingat-ingat sampai akhirnya itu, bertumbuh jadi rasa insecure sekarang gitu. Gitu. Nah, aku pernah lihat juga nih, Kak, di salah satu aplikasi burung biru gitu Oh ya. iya, Nah, dia tuh udah bener-bener perfect. di mata aku tuh dia udah perfect gitu loh, Kak. Kulit putih, terus badan juga body Oh goals. iya, Nah, tapi dia masih ngerasa insecure gitu oh loh. iya, heeh. Jadi kayak gimana sih cara kita tuh buat ngilangin rasa insecure gitu loh di saat orang orang lain pengen jadi diri kita tapi kita nggak pernah bersyukur gitu Oh loh iya, jadi jadi diri kita sendiri. mhm. Mungkin yang pertama kali ya harus bersyukur dengan keadaan diri Mhm. sendiri sih. Karena, eee, menurut kita, kita kurang, tapi di menurut orang lain pasti Mhm. kita ada kelebihan Iya gitu. betul. Jadi berusaha untuk menerima diri sendiri kalau kalau aku rasa gitu ya. Yang pertama menerima diri sendiri, terus juga jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, aku juga pernah dengar nih kalau misalnya ada kan kalau misalnya di aplikasi burung biru itu tuh kayak banyak perdebatan gitu ya Kak Mhm. tentang orang yang insecure-insecure Iya gitu iya tuh. iya, banyak banget Jadi sekarang. ada orang yang, ngebahas tentang love self gitu loh. Jadi dia ngerasa kalau dia yang mohon maaf, sebelumnya dia tuh menjalani pola hidup yang nggak sehat dan Mmm, dia itu, dikasih tahu gitu loh, Kak. Jadi dia tuh gendutan deh kayak gini dan dia merasa insecure. Cuman dia bersembunyi di balik, love self gitu loh. Dia bilang, mhm. "Biarin deh, gue hidup kayak gini, ini hidup pilihan gue, yang penting gue bisa menerima diri gue," gitu. Iya, Menurut menerima Kakak, diakui. love self itu tuh bener kayak gitu apa kayak gimana gitu loh? Kalau misalnya untuk memulai self love itu kalau Mhm. menurut aku memang berusaha untuk menerima diri sendiri. Mhm mhm. Kita tahu memang kekurangan kita di sini, mungkin dari segi berat badan tadi Iya kan, memang betul. itu kekurangan, tapi jangan sampai jadikan itu beban. Mhm. Jangan sampai omongan orang lain juga dijadikan, dimasukin ke hati, dibuat overthinking, nanti akhirnya berpengaruh ke kesehatan mentalnya tadi kan, akhirnya Mhm. insecure sendiri. Menurut aku memang harusnya memang berusaha untuk mencintai diri sendiri dengan tahu kekurangan tadi apa, terus, coba gali potensi diri gitu. Mungkin, kayak misalnya gini nih, Mhm, kalau ada orang yang ngejek dia gendut, gendut gitu. jadi dia tuh mungkin self love-nya itu dia lebih mengurangi makanan-makanan berminyak. Oh Nah, ya, menurut aku tuh self love tuh kayak gitu, Kak. Menurut Kakak setuju nggak sih self love itu tuh kayak kita, mmm, diet mati-matian gitu. bukan, kita tuh mengurangi hal-hal yang membuat badan kita itu semakin menderita. Jadi kan, Oh, aku ngambil contohnya itu yang dia obesitas nih. mhm mhm Nah, mhm, itu tuh kan dia bersembunyi di balik insecure-nya itu dengan dengan dalih dia cara love self gitu. heeh, iya. Tapi dia tetap, makan makanan junk food, makan makanan berlemak, dan itu kan nggak baik, Kak. Oh, Heeh, jadi dia mhm. berusaha buat apa, Dia biar tuh buat kayak, menyembunyikan, menyembunyikan, rasa rasa malasnya insecure itu, dia, eee, tapi dia tetap tapi dia konsumsi junk iya, food. heeh heeh, Ah, kayak gitu, mhm. kalau itu menurut aku cara penempatannya salah ya, Yang mungkin salah ya? Berarti heeh, berarti itu dia nggak menjalankan love self secara nggak benar menjalankan gitu ya? harusnya dia mungkin kalau misalnya kayak gitu ya coba diet sehat Mhm aja mhm. gitu, daripada berlindung dari rasa insecure itu cuma karena tadi, Nah, apa, karena dia bilangnya, ya "Biarin deh, nih biar dia gue bisa gue menerima memang self diri di love diri gitu, gue bisa nerima diri di gue gue apa sendiri," adanya, gitu heeh. loh, mhm. Kalau menurut aku itu cara penempatan self love yang salah. Mhm Ya memang kita emang gendut gitu kan, mhm. tapi coba kayak kurangi porsi makanan junk food dan Mhm. semacamnya gitu kan. Karena itu bakal menurut aku jadi bom waktu Iya, nantinya gitu. betul betul. Malah Nggak baik nambah obesitas, heeh, nggak baik nggak baik kesehatan buat fisik, betul. mental gitu juga. Mhm. Nah, kan kalau misalnya kita udah ngerasa insecure kayak gitu tuh Mhm, pasti kita ngerasa stres gitu kan. iya, Kita kayak, insecure misalnya insecure dia, ngelihat teman-temannya lebih cantik dari dia, pasti dia tuh ngerasa stres dan stres banget. tertekan gitu, Oh, Kak. iya iya. Nah, itu tuh berpengaruh nggak sih, Kak, sama kesehatan reproduksi dia gitu loh? Oh, kalau misalnya kalau yang kayak gitu aku rasa berpengaruh banget sih. Mhm. Soalnya kan, dia apa tadi, diapain? Di, Oh dia ini iya, dihina dia tentang dihina, kesehatan heeh. fisiknya, Dia terus juga pasti kan dia ngerasa stres gitu kan, ngerasa Kak, stres banget. mhm. Kalau menurut aku itu stres itu memang berpengaruh banget terhadap kesehatan Mhm reproduksinya gitu, khususnya untuk yang remaja gitu kan, mhm. baru-baru
baru-baru ngalamin menstruasi gitu. Mhm. Terus, tiba-tiba dapat judgement kayak gitu, Mmm. terbebani pikirannya. Mhm. Tapi kalau menurut aku memang stres itu ada tingkatannya sih gitu nantinya. Stresnya ada tingkatannya, kalau misalnya stresnya udah berlebihan banget, pasti bakal berpengaruh sama siklus menstruasinya nanti, Mhm. tentang berapa harinya atau siklusnya lambat dari Mhm. biasanya gitu. Kan, stres itu ada tingkatannya tuh, Kak. Nah, tingkatan stres itu tuh apa aja sih, Kak? Gitu loh. Kita bisa, mungkin nanti tanya-tanya ke ahli gitu, Heeh. tingkatan stresnya tuh kayak gimana kan Mhm. gitu. Kalau menurut aku, kalau misalnya selama stres itu masih bisa ditangani, itu Mhm. masih aman. Tapi Mhm. kalau misalnya udah sampai ke bawah overthinking tuh menurut aku udah stres yang tingkat tinggi banget. Nah, Kak, aku juga pernah dengar nih, salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu merasa insecure adalah keluarganya sendiri gitu loh. Iya, Kayak seperti orang tua ini sering banget untuk membandingkan si anaknya dengan tetangganya atau si anaknya dengan sepupunya. Nah, mmm, itu menurut dan itu tuh bakal menimbulkan rasa kayak si anaknya ini tuh ngerasa tertekan mungkin ya, tertekan kurang dan percaya kayak diri. kurang percaya diri sehingga dia berpikir, ada yang kurang dalam dirinya Mmm, gitu. mhm. Dan menurut Kakak setuju nggak sih sama statement aku itu gitu loh, faktor penyebab insecure itu salah satunya adalah, tanggapan orang tua gitu? Iya. Kakak setuju banget sih, Mhm. pasti walaupun nggak seluruhnya keluarga itu, membanding-bandingkan anaknya, Mhm. tapi pasti ada aja di salah satu keluarga itu yang dibanding-bandingkan gitu, Mhm. dengan sepupunya atau dengan Mhm. tetangganya, Mhm. baik dari segi kebanyakan orang tua tuh membandingkan tuh dari segi pendidikan mungkin ya, Iya betul. pendidikannya. "Tuh lihat tuh si Anu, dia dapet juara satu, kamu kok kayak gini terus Mhm. kerjanya?" Gitu. "Cobalah kayak gitu juga." Nah, itu sebenarnya baik bagi orang Mhm. tua, Mhm. karena kata orang tua mungkin, dengan kayak gini anaknya bisa termotivasi Mhm. nih. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat dari segi anaknya mungkin itu bakal menyiksa dia, akhirnya kurang percaya diri gitu. Bukannya anaknya semakin terpacu buat, belajar lebih, tapi diam di tempat. Mhm. Karena orang tuanya nggak percaya sama anaknya, ya udahlah, gini aja gitu. Kalau menurut Kakak insecure tapi dari segi pendidikan itu boleh nggak sih, Kak? Misalnya kayak gini nih, kita tuh insecure Mmm, terhadap dia pinter banget atau misalnya dia mendapatkan pendidikan yang, tinggi sedangkan kita nggak bisa gitu loh karena mungkin emang kondisi kita nggak sanggup untuk itu gitu. mhm. Menurut Kakak boleh nggak sih kita tuh insecure? Kalau menurut aku, kalau misalnya dari insecure dari segi pendidikan itu justru harus banget, Mhm. bukan dijadiin sebagai hal untuk merendahkan diri, Mhm. justru memacu semangat untuk bisa, eee, berprestasi kayak orang yang mungkin orang itu yang kita insecure-in gitu. Mhm. Kita tanya, tipsnya apa sih biar bisa dapat misalnya peringkat satu atau Mmm. bisa juara nasional tentang apapun. Aku rasa kalau insecure yang kayak gitu boleh banget malahan gitu. Jadi menurut Kakak insecure itu boleh ada gitu Boleh ya? ada, Cuman cuma bukan konteksnya tuh konteksnya apa beda, bukan gitu. yang tentang fisik, cuman lebih Heeh, ke, salah pencap satunya tentang pencapaian orang itu pencapaian orang gitu loh. lain Mhm. gitu. Dan ada juga sih orang yang insecure dengan pencapaian orang lain tapi dia diam di tempat, karena itu Heeh. cuma cuma di pikiran dia, cuma kayak misalnya, "Oh wow, dia keren ya, bisa ke sini, dapat ini, dapat itu." Tapi cuma sebatas itu, nggak dijadikan buat Mhm. acuan Enggak biar sih. bisa kayak Heeh, yang jadi dia tadi. cuman diam di tempat dan gak take action gitu Ah, loh, iya, betul. Mhm. biasanya kayak gitu. Dan itu kebanyakan di media sosial sih. Orang kan kalau yang di media sosial ya, Heeh. yang ditampilin tuh yang wah-wah Wah wah wah, aja, heeh, apalagi yang yang jelek-jeleknya mana ada. di Instagram itu tuh kayak, Iya, wah, kayak wow, bikin kita buat ngerasa iri iya gitu. iya Mhm. bener. 24 jam yang ditampilin ya apa sih, yang wah-wah Mhm, doang mereka gitu, kayak terkesan untuk pamer gitu. pamer. Tapi kita nggak tahu sih Oh, iya iya, tujuannya apa oke oke. sebenarnya. Maaf 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 gitu. Maaf lah ya. Maaf ya, Pak, ya. Heeh, Mhm. Jadi insecure itu boleh ya boleh gitu. ada, Oke. tapi kita lihat konteksnya dulu apa gitu. Mhm. Nah, Kakak ada tips and trick gak sih, Kak, untuk orang yang sedang merasa insecure gitu loh? Kalau aku untuk tips-tips biar apa tadi?
biar nggak Biar insecure, biasanya aku kenalin diri aku sendiri gitu. Nggak cuma dari sekedar nama aku Rani, tapi kenal apa yang jadi kelebihan dan kelemahan. Nah, caranya biar kenal diri sendiri itu kita coba buat catatan di buku, tentang kelebihan dan kekurangan kita. Oke, kalau kita udah tahu itu semua, jangan fokus pada kekurangannya, tapi lihat apa yang jadi kelebihan kita, dan yang itu yang dikembangkan. Terus yang kedua, jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain. Karena setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan tadi. Nah, yang itulah yang membuat kita tuh jadi unik gitu. Karena setiap pribadi itu unik. Nah, kalau misalnya kita udah tahu keunikan diri kita, maka nggak ada lagi deh waktunya buat ngebandingin gitu. Tapi kita fokus pada apa yang bisa kita kembangin. Terus juga bisa dengan cara apa ya? Jangan ngebandingin diri sendiri. Pokoknya kalau misalnya insecure-nya datang dari media sosial, tutup aja media sosialnya mungkin seminggu lah coba gitu. Karena media sosial tuh berpengaruh banget sih kayak tadi. Kayak 24 jam media sosial tuh cuma mempameri wah-wahnya doang. Sedangkan bagi kita yang gampang insecure itu dibawa perasaan, akhirnya betul. overthinking Bener gitu. bener banget. Itu sih kalau dari aku. Nah Kak, udah nggak kerasa ya Kak, Oh, kita iya, udah iya. lama bahas tentang insecure ini. Segitu aja kali ya Kak pembahasan kita tentang insecure kali ini. Iya. Makasih udah datang ke LP2M, udah bagi-bagi pengalaman, udah Iya. bagi-bagi ilmu, dan ini tuh sangat bermanfaat banget sih Kak. Semoga bermanfaat lah ya, walaupun tadi kayak mungkin maaf juga agak muter-muter atau gimananya. Nah buat teman-teman LP2M, makasih udah nonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.